kepikiran dengan si Trubus ini dan kayak menarik banget ya, kayak Pesta Pora kolaborasi sama Trubus. Sebenarnya kayak wah, Trubus gitu pasti kan itu jadi pertanyaan orang ya, tapi justru malah tapi menarik banget namanya Trubus juga, kayak Trubus, kenapa Trubus ya gitu, sampai bikin juga Trubus pasti ada maksudnya deh nih gitu. Trubus tuh artinya dia tumbuh. Halo Sahabat Trubus, kembali lagi di podcast Trubus, dan kali ini ada yang spesial di edisi podcast Trubus karena kita kedatangan seorang bintang tamu yang beda nih dari sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih banyak narasumbernya tuh para pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan yang mereka mungkin banyaknya ngobrolnya sama satwa, sama buah-buahan. Kali ini tamu kita bergerak di bidang industri musik. Nah, dia ngobrolnya sama musik, sama para pelaku usaha musik juga ya tentunya. Dan kalau kalian tahu kan pasti salah satu festival musik terbesar saat ini di Indonesia tuh Pesta Pora. Nah, di sini nih ada gegeduknya Pesta Pora. Langsung aja ada Mas Ucup, temukan dulu dong. Ada apa? Gegeduk? Iya, gegeduk. Gegeduk tuh? Gegeduk tuh kayak apa ya? Kayak yang punyanya lah gitu, empuknya. Gegeduk. Oke, beda nih kita kali ini. Kalau biasanya sama pelaku usaha juga kan? Iya sih, kan sama pelaku usaha. Kenapa milihnya musik? Kenapa emang? Kenapa nggak milihnya misalnya jadi pekebun buah gitu kan? Ya dikasih jalannya ke sini, perjalanannya sampai sini kayak ya udah deh, fokusin aja gitu. Karena kan sebelumnya juga sebenarnya di bidang musik udah lama kan, sebelum jadi promotor. Betul. Gitu. Tapi kenapa akhirnya tiba-tiba ke promotor? Nanti kita akan tanya-tanya ya. Tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, kenapa tiba-tiba Trubus bisa sama Pesta Pora? Kenapa tuh? Saya juga bingung. Jadi awal-awal tuh sebenarnya bingung ketika diajak kolaborasi nih. Wah, tumben banget. Kayak manifesting sebenarnya Mas. Karena aku tahun lalu tuh sempat ngobrol sama timku. Nih lucu ya kalau Trubus bisa bikin acara musik waktu itu, tapi terus tiba-tiba tahun ini diajak collab sama Pesta Pora gitu. Boleh cerita nggak Mas kenapa nih? Sebenarnya cerita kalau kita persimpel ceritanya adalah kan si Pesta Pora adalah ini ya salah satu ruang lah ya, salah satu ruang yang objektifnya emang dari tahun ke tahun yang ngebuka ruang untuk berkolaborasi terus gitu. Jadi nggak nutup ruangnya untuk kolaborasi yang harus yang berhubungan sama musik nih, enggak, justru malah kita sebisa mungkin kita lebarin kolaborasi nih, bisa potensi-potensi sama siapa ya, yang ruang-ruang yang belum pernah kita masukin gitu ya. Salah satunya kepikiran dengan si Trubus ini dan kayak menarik banget ya, kayak Pesta Pora kolaborasi sama Trubus. Sebenarnya kayak wah, Trubus gitu pasti kan itu jadi pertanyaan orang ya, tapi justru malah itu jadi hal yang kayak akhirnya ya pertukaran market lah. Market Trubus masuk ke Pesta Pora, marketnya Pesta Pora juga akhirnya ngeliat ke Trubus gitu. Jadi kayak emang ya inti dari kolaborasi itu dan ekspansi dari dampak kolaborasi itu yang kita kejar sih sebenarnya. Itu menarik banget tuh. Tapi itu keren banget ya. Tadi salah satu kunci berarti kenapa Pesta Pora mungkin bisa bukannya menurun nih kalau dilihat dari segi pengunjungnya, dia naik terus karena mungkin kolaborasinya juga tiap tahunnya beda-beda terus ya Mas ya. Ada inovasi terus. Iya, kita lebarin terus sih kolaborasinya, inovasinya iya. Terus hal yang barunya juga kita sebisa mungkin kita capture juga. Terus ya lebar sampai di luar circle musik itu sih mungkin yang akhirnya bikin salah satu alasan si awareness Pesta Pora lebih luas lagi di circle yang luas gitu. Lebih di situ sih sebenarnya. Tapi sebelumnya pernah tahu Trubus juga? Tahu, cuman emang sorry banget dari dulu nggak, ya cuman tahu majalah nama Trubus gitu karena kan namanya kan identik banget gitu. Terus tapi emang belum pernah ngebaca sekalipun gitu. Oh gitu, belum pernah. Iya. Ini baru kemarin nih dikirim ini. Iya dikirim ini, isinya begini ya gitu.
Kita udah dari tahun 89 Lama soalnya. banget iya, tahu kok. Kayak dulu bercandanya kalau nanti masuk majalah Trubus jadi atau cover apa. majalah Trubus Iya, gitu jadi ya. Iya benar. Itu jokesnya sampai sekarang, tapi mungkin kalau Gen Z sih udah nggak tahu sih tentang jokes jadi cover majalah Trubus. Iya gitu. betul. Tapi menarik banget namanya Trubus juga, kayak Trubus, kenapa Trubus ya gitu. Sampai Iya. bikin Trubus pasti ada maksudnya deh nih gitu. Trubus tuh artinya dia tumbuh. Oh. Jadi dia tuh sebenarnya salah satu bagian tanaman gitu. Jadi dia yang kalau misalnya kita nanam tuh dia tuh Trubus tuh ya asal mulanya tumbuh gitu. Gitu. Itu namanya cikal Trubus. bakalnya gitu ya, ya. Betul. Berkembangnya. Oh itu Artinya, Trubus tuh itu. Iya, ada artinya kok. Terima kasih, berarti dari tahun berapa tuh gua bertanya-tanya. Oke nih, Ya. ngomong-ngomong tentang Pesta Pora, terus kan kenapa mungkin kepikiran Trubus kan karena salah satu ikon dari Pesta Pora ini buah-buahan kan? Betul. Kenapa sih bisa tiba-tiba buah-buahan gitu yang jadi dipilih sebagai ikon dari Pesta Pora? Kalau itu sebenarnya kan kita mencoba cari identitas yang unik, representatif mungkin, ya. dengan si Pesta Pora sendiri, apa yang paling menggambarkan gitu. Kalau kita bermain icon kan ya paling make sense untuk bikin satu identitas kan bermain dengan icon kan gitu. Iya, apa betul. ya yang bisa relate dengan musik, dengan pertunjukan, dan ini perpanjangannya bisa jadi hal yang menarik jika direalisasikan di venue-nya gitu dan fungsional gitu ya. Akhirnya kepilih kayak buah menarik juga ya, belum ada festival musik yang punya satu identitas tersendiri dan jarang banget yang menjadikan buah sebagai ikon sebuah entitasnya gitu loh, kecuali kalian berbisnis jus atau apapun itu gitu. Ya itu akhirnya yang kita coba bukan manfaatkan, kita coba lakukan untuk si Pesta Pora. Kita mencari identitas yang paling mudah untuk ditangkap, terus orang terbiasa melihatnya juga gitu. Jadi terpilihlah buah. Si buah itu akhirnya buah menjadi identitasnya si Pesta Pora gitu. Tapi itu ide dari Mas Ucup sendiri atau dari tim? Ya bareng-bareng lah sama tim. Ya? Ya hasil brainstorm gitu kan. Akhirnya terpilihlah nih buah-buahan ini. Kan ada beberapa ikonnya tuh Mas. Kalau misalnya kita lihat tuh ada beberapa ikon yang emang khas banget. Itu Betul. ada artinya masing-masing nggak sih sebenarnya? Sebenarnya meaningless sih. Soalnya kan kayak nih kalau misalnya dilihat nih ada yang itu buah apa ya gitu kan. Orang kan kemarin tuh kita coba ngerepresentasiin juga kayak bingung nih. Kalau ini mungkin alpukat gitu kan, ini kayak bisa udah jadi kebayang. pear lagi. Iya sih, bener juga sih. Ini apel. Apel. Yang ini bisa lemon gitu. Jadi sebenarnya kita ngarahin ke sana karena tahun ini kan si Pesta Pora ngarahin buahnya. Kalau tahun lalu kan kita emang beneran bentuk buah gitu. Tahun ini kita bikin buahnya yang lebih kartunis, lebih animatif gitulah. Jadi makanya ini menjadi ikon tahun ini, tapi tetap benang merahnya buah gitu. Kita responnya seperti apa gitu. Karena nggak mungkin dari tahun ke tahun respon buahnya di situ aja gitu. Dan itu kan dari konsep itu sebenarnya turun kemana-mana kan Mas. Maksudnya mulai dari di venue sendiri tuh suasana buahnya kerasa banget gitu semuanya gitu. Betul. Dan itu menjadi satu ide yang menarik banget menurut aku sih, kayak tiba-tiba orang kan ngeliat kesana apalagi full color ya. Jadi orang oh ya kalau Pesta Pora tuh jadi bawaannya happy aja gitu ngeliatnya, nggak serius gitu jadinya. Fungsional dan bermanfaat buat suasana. Benar, ngebawa suasana banget. Oke, nih kalau ngomongin Pesta Pora, ada bedanya nggak sih Pesta Pora 2024 ini dibandingin sebelumnya? Ada pasti, dari tahun ke tahun kita kita selalu mengusahakan untuk ada pembedanya dari tahun ke tahun gitu. Kalau tahun ini mungkin yang lebih spesifik, ya selain key visual ya, lebih kayak kita banyak community experience, kita banyak memfasilitasi komunitas dan stage-nya lebih banyak tahun ini. Lebih karena banyak. kita ngembangin si community experience. Tahun lalu kita cuma 11 area pertunjukan, tahun ini tuh 17 area pertunjukan. Tapi berarti harusnya tiket yang dijual atau pengunjung yang ditargetin juga lebih banyak dong ya Mas? Justru malah dari apa yang kita capai tahun lalu kita turunin sih. Oh, kenapa? Karena biar makin nyaman di venue, karena sih, bener ya, tahun lalu kayak lumayan crowded ya, terutama di hari ketiga gitu. Ya tahun ini kita agak turunin karena areanya juga kita relayouting lah gitu. Oke. Tapi secara stage-nya jadi lebih banyak. Ya, secara area pertunjukannya lebih banyak tahun ini. Oke. Siapa tahu ada yang bedanya apa gitu Mas, tiba-tiba mau ada acara makan buah bareng gitu. Kan
karena kan tadi ikonnya buah nih, siapa Iya, tahu bisa, atau mungkin next bikin apa namanya konser musiknya di tengah kebun durian Kebun buah. misalnya, kebun Iya. buah gitu. Kalau fasilitas buah mah di venue ada, kalau kita ada kolaborasi sama salah satu brand juga yang dia memfasilitasi untuk Bagi-bagi. servis buah di Pesta Pora gitu. Kayaknya kalau nggak salah kan tahun lalu pun gitu ya. Iya, kita apa, bagi-bagi ada dibagi-bagi, gratis di depan, apalagi di ada hari keranjang terakhir. buah. Boleh tuh semua mengambil apa Dari tuh, hari pertama. Dari hari pertama ya. Iya, pokoknya di atas jam 10 itu boleh Udah diambil. boleh diambil ya. Makanya tahun ini lebih banyak lagi fasilitas buahnya, lebih banyak lagi fasilitas pertunjukannya, lebih banyak lagi stage-nya, ya itu ya lebih, ya harapannya sih lebih membahagiakan ya. Lebih membahagiakan. Ya. Oke, tadi kalau misalnya ngebahas tentang tadi 17 stage dan tadi kan mungkin ada pengaturan supaya nggak terlalu crowded seperti sebelumnya nih misalnya. Terkait kan kita udah keluar nih untuk apa namanya guest list dari setiap harinya tuh udah keluar, line up-nya udah keluar. Ada yang masih disembunyiin nggak sih sebenarnya? Ada yang masih surprise gitu? Kayaknya harusnya nggak ada ya. Coba kita lihat nanti deh. Ini masih seminggu menuju Pesta Pora kan? Masih ya seminggu lagi. Iya, ya siapa tahu. Siapa tahu ada tiba-tiba gitu ya. Iya. Tiba-tiba bintang tamu yang beda gitu. Oke, tadi kalau misalnya ngebahas tentang Pesta Pora kan sekarang jadi salah satu festival musik terbesar lah ya. Jadi kayak kiblatnya festival musik lah di Indonesia gitu. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Jadi kalau boleh tahu nih Mas kan dari selain tadi mungkin melibatkan para kolaborator setiap tahunnya tuh menghimpun mungkin ya dari komunitas dan lain-lain. Kalau dari acaranya sendiri nih Mas, konsep awal si Pesta Pora ini yang terus dijaga makanya sampai sekarang tuh apa sih Mas? Sebenarnya kalau ngomongin konsep awalnya tuh ya objektifnya adalah Pesta Pora tuh fasilitas ya. Pesta Pora adalah fasilitas yang mewadahi banyak pelaku musik. Di situ kalau kita ngomongin DNA-nya. Jadi yang kita jaga dari tahun ke tahun ya masifnya Pesta Pora gitu. Masifnya dalam artian yang tampil selalu lebih dari 200 penampil. Terus juga yang ya semuanya ibaratnya dari 100% ekspektasi kalian terhadap pertunjukan musik, 50%-nya bisa kalian nikmati deh di Pesta Pora gitu. Jadi ya itu yang kita kejar masifnya, dan orang datang Pesta Pora udah bukan tentang siapa yang tampil lagi, tapi tentang punya kenangan apa kalian di Pesta Pora gitu. Jadi kayak rutinitas ya, setiap tahun kebiasaan. Tuh iya. Oke. Karena kan kalau misalnya kita perhatiin kayak line up artis di acara-acara festival kan sebenarnya mirip-mirip ya. Iya. Secara ini itu lagi. Karena gitu. emang udah itu aja headlinersnya. Iya, headlinersnya kan itu lagi. Nah, tapi kenapa orang tetap aja pengen datang gitu ke Pesta Pora? Menurut Mas Ucup sendiri, apa sih ini yang bikin orang tuh kayak punya keterikatan gitu ya? Iya. Sama Pesta Pora. Ya mungkin mereka bilang tuh Pesta Pora juga ya, dengan apa yang terjadi di penyelenggaraan pertama Pesta Pora. Mereka punya history, mereka punya cerita, mereka punya kesan tersendiri di Pesta Pora yang tahun ke tahun mereka harus throwback momen itu gitu. Mungkin itu ya menurut gue ya. Di luar ya banyaknya penampil, di luar ya mungkin unsur di luar line up ya itu. Karena mereka punya history di situ gitu. Dan Pesta Pora ngejaga dengan ngejaganya historinya tuh tetap terasa gitu, dengan tidak terlalu adanya eksplorasi terhadap hal-hal berat yang dilakukan di Pesta Pora gitu. Jadi makanya kita jarang mentreatment penampil tuh sebagai sebuah special show atau apapun gitu, karena emang ya udah apa adanya aja, karena orang datang pengen tahu yang mereka tahu gitu. Iya, benar sih. Kadang kan kita datang walaupun line up-nya sebanyak apa, kadang kan yang kita sasar ya yang pengen kita tonton. Tertentu lah gitu sebenarnya. Sisanya mungkin ya dia pengen keliling-keliling, pengen merasakan ambience dari si festivalnya itu sendiri. Jangan bikin si penonton tuh, pengunjung tuh mikir gitu di festival. Jadi kayak udah nih gue tahu, ngalir aja gue tahu gitu ya. Iya, karena ruang eksplorasi di festival musik tuh minim banget. Jadi mereka once mereka nonton 2 lagu dragging ya mereka pindah ke yang lainnya. Benar. Gitu, gimana ngejaganya itu ya biar jangan kasih hal-hal berat ke penontonnya untuk kan mereka juga ke situ melepas beban ya. Kalau di situ dikasih beban lagi
Iya, di situ suruh mikir lagi, oh gini maksudnya, oh jadi bagus ya. Aduh, gue pengennya tetap yang kayak biasa aja lagi gitu. Iya, benar-benar. Ya mungkin banyak yang ke situ juga gitu. Kalau tadi throwback ke awal mula Pestapora kan sebelumnya mungkin juga udah pernah punya pengalaman di festival musik lain. Betul. Ketika ngebuat Pestapora ini nih waktu awal, tantangan terbesar Mas Ucup sendiri apa sih? Kan waktu itu kan masih masa transisi ya Mas ya sebenarnya kan. Betul. Dari 2022. pandemi ke ke normal lagi gitu. Nah itu kenapa sih kok tiba-tiba akhirnya mungkin kan juga kalau dibilang kadang sesuatu tuh dengan waktu yang tepat gitu. Ini kan mungkin waktu yang tepat karena waktu itu lagi transisi gitu. Mungkin ya itu juga kali ya waktu yang tepat, tapi challenge-nya untuk di tahun pertama tuh kita nggak tahu ekspektasi orang ada di mana sih. Gitu. Karena ya Pestapora nggak punya kredibilitas, ya belum ada track recordnya. Iya benar. Jadi ya challenge-nya adalah di situ nih, kita nggak tahu ekspektasi orang tuh ada di mana terhadap Pestapora gitu. Mungkin kalau existing festival ya orang udah punya ekspektasi, orang udah believe gitu ya. Challenge-nya adalah gimana cara bisa stand out, punya spotlight di antara existing festival yang akhirnya mulai lagi gitu. Itu sebenarnya challenge terbesarnya ya. Makanya kenapa menamakannya harus Pestapora ya biar orang nggak mikir dua kali. Lu mau bikin apa sih? Pestapora udah langsung gitu. Tapi kan mungkin kalau terkait existing sebenarnya mungkin orang mungkin belum tahu nih Pestapora, tapi kan kalau Mas Ucupnya sendiri udah dikenal banget di industri itu gitu. Itu mungkin salah satu privilege lah ya. Iya, tapi tetap aja. Mungkin kan jadinya ada nih trust ke Mas Ucupnya sebagai. Iya mungkin itunya iya, tapi tetap aja kayak musisi yang tadinya ngeband sama siapa terus bikin band baru ya kan dari nol lagi hitungannya. Iya sih, benar-benar. Makanya sebisa mungkin dari nol lagi, jangan kasih orang jangan kasih orang mikir terkait apa yang mau lu lakuin. Makanya gue to the point mungkin ngasih taunya ya kayak namanya Pestapora yang main banyak, udah gini aja gitu, segamblang mungkin deh gitu. Tapi nama Pestapora sendiri maknanya dari mana sih Mas sebenarnya? Sebenarnya nama Pestapora sendiri itu ya nggak ada. Kalau ngomongin maknanya, alasan dibalik kenapa pakai nama Pestapora ya gue pengen biar orang ngelihat lu mau bikin apa ya, mau bikin Pestapora udah. Ya Pestapora yang mau gue lakuin di setiap minggu ketiga di bulan September gitu iya. Kan? Iya benar. Jadi itu aja karena ya orang juga langsung punya ekspektasi kan kalau misalkan namanya Pestapora. Pasti Pestapora nih gitu. Iya. Karena namanya udah ya orang udah cukup familiar lah dengan Pestapora gitu kan. Namanya udah nggak perlu dipertanyakan lagi gitu loh. Jadi kayak mau bikin apa kalau misalkan ini bla 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 festival gitu. Oh ini apa ya? Oh baru lagi festival. Tapi kalau Pestapora nggak ada embel-embel festival gitu kayak orang kayak oh ya ini. Ya segamblang mungkin karena ngejarnya kan mass market gitu. Iya benar. Ya kayak lagu pop aja lah. Lagu pop kan nggak dikamuflasein jatuh cinta ya gue jatuh cinta. Benar. Gue patah hati gitu. Gue suka lu, gue suka lu gitu. Jadi kayak. Tapi itu jadi sebuah ide bagus tuh. Maksudnya buat yang mungkin mau bikin bisnis, kalau bikin brand itu sesuatu yang nggak bikin orang mikir ini apaan ya gitu. Iya betul. Ketika orang ngelihat namanya tuh udah tahu oh produknya tuh adalah oh ini gitu ya. Gitu kayak gitu. Itu sebuah inspirasi juga tuh. Tapi kan Mas Ucup tuh di dunia musik, di dunia festival kan udah cukup inilah gitu. Sebelumnya kan jadi pernah mungkin di label terus manajer artis juga. Iya betul. Kalau sekarang kan lebih ke promotor ya Mas ya. Betul. Kenapa sih menetapkan diri jadi promotor? Kenapa? Apakah mungkin dari segi bisnisnya lebih menjanjikan atau lebih menemukan kebahagiaan gitu Mas di situ? Mungkin yang kedua ya, karena yang satu yang dari sisi bisnis tuh gue orang yang tidak berpikir di situ sih. Gitu. Gue orang yang kayak gue serunya di mana ya gitu. Kayak menarik banget nih jadi promotor. Ya promotor ya bukan event organizer tapi promotor lo kayak gue mesti itu kan kayak chef gitu loh. Gue mesti masak apa lagi ya gitu. Tahun depan gue mesti ngapain ya, ngebayangin orang pasti akan seneng gak ya? Jadi kayak ada excitementnya gitu loh. Karena kalau bukan jadi manajer artis atau jadi pekerja label nggak ada excitement ya ada juga, cuman pas di promotor tuh lebih kayak tertantang mungkin. Wah iya ada jadi kayak excitementnya lebih gitu loh kayak apalagi ya kan gitu. Gimana ya gitu kayak lucu lagi juga. Kalau udah nyampe di sini terus pengen lagi kan jadinya ke atasnya lagi. Betul. Mungkin jadi punya sesuatu yang dikejar. Oke. Iya lebih gitu sih ya karena excitementnya itu sih jadi kayak faktor bisnis bonus lah. Bonus. Masa sih bonusan?
Ya jadi bonus aja. Tapi kalau misalnya tadi aku notice Mas Ucip sempat bilang bukan event organizer ya, tapi promotor. Emang bedanya apa sih Mas? Mungkin gini ya, hal simpel ya, promotor adalah menginisiasi, kalau event organizer tuh merealisasikan gitu. Jadi kayak event organizer menjalankan brief, promotor membuat brief membuat gitu briefnya aja. Ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya kan mungkin kalau promotor nih, kalau sebelumnya kan Mas Ucip kan join di festival lain ya. Iya betul. Nah kalau misalnya ketika sekarang nih ngebentuk sebuah tim yang baru, terus mungkin kan tadi sambil juga membangun trust ke market gitu. Itu gimana sih Mas berjalan beriringannya? Iya, gue hampir nggak ngeh proses terjadi gimana, kayak tiba-tiba sekarang udah segini aja ya gitu pekerjaannya gitu kayak. Udah berapa emang sekarang karyawan? Kayak 30-an deh ya. 30-an? Dalam waktu 2 tahun? Iya, 30-an gitu. Ya, tapi kalau pas Pesta Pora ya pasti banyak, hampir 1000 maksudnya gitu. Tim intinya kan? Tim intinya 30. Ya mungkin ngebangun timnya ya dengan yang cara paling ampuh ya percaya sama timnya lah. Sebenarnya lebih kayak gitu, kasih mereka keleluasaan untuk ruang eksplorasi juga gitu. Tapi itu rata-rata memang misalnya udah pernah kerja sama Mas Ucup atau emang beneran baru semua? Oh gitu? Jadi benar-benar ketika ngebangun tim terus langsung sambil juga ngebangun trust ke market. Betul. Dan lain-lain itu beriringan. Hampir nggak ada yang pernah kerja sama gue sebelumnya. Bukan hampir nggak ada, emang belum pernah ya, sama sekali nggak ada yang pernah kerja sama gue di festival sebelumnya gitu. Oh gitu. Beneran emang baru semuanya. Ya emang orang-orang baru. Keren. Gue pikir tuh malah kayak bedol desa gitu, gue bawa semua. Enggak bedol desa juga sih. Kalau bedol desa udah beritanya udah yang munculnya aneh-aneh. Tapi kalau ini kan aku pikir minimal tuh kayak ya pernah menjalin kerjasama gitu, enggak ya? Bener, sama sekali nggak ada. Beneran sama sekali nggak ada. Beneran emang ya mungkin di situ ya excitementnya, jadi kayak ngerasa lebih fresh aja kan, karena baru, terus nggak ada story sebelumnya juga kan, jadinya enak gitu ya. Ya nggak ada ekspektasi, terus ya mereka punya insight yang menarik yang kayak yang di luar circle yang gue tahu gitu loh. Jadi kayak menarik banget ya gitu. Iya beneran nggak ada yang pernah kerja sama gue sebelumnya, sebelum 2022 ya gitu, nggak ada yang pernah kerja sama gue sebelumnya. Mantep. Iya. Tapi kalau ini kan itu kan tetap apa ya Mas, kayak ngebentuk tim baru terus sambil juga sebuah event yang baru. Berarti kan benar-benar kalau menurut aku salah satu yang ngebuat orang trust ke Pesta Pora sih mungkin sosok Mas Ucupnya nih sebagai mungkin branding di dunia festivalnya juga udah cukup kuat lah gitu. Salah satunya lah ya. Tapi itu nggak ketika awal ngebentuk Pesta Pora nih Mas, punya ekspektasi akan kayak sekarang nggak? Atau emang dari dulu ya emang gue yakin acara yang gue buat bakal gede gitu? Ekspektasi sih enggak ya, karena gue bukan orang yang mikirnya long term gitu loh. Oh gue gitu. Yang penting happy gitu ya. Iya, jalanin aja udah gitu. Nanti 5 tahun ke depan kayak gimana ya udah jalanin aja dulu gitu. Enggak yang di set 5 tahun nih harus ada di posisi ini, enggak ya. Oh jalanin aja dulu gitu. Tapi sempet terkesima gak ketika awal, bukan terkesima maksudnya pas awal terharu bikin sih. Terharu? Karena lebih dari ekspektasi ya. Orang kita pas announcement pertama Pesta Pora, kita tuh pas bikin deck Pesta Pora pertama targetnya cuma 15.000 orang per hari. Target ya awal. Pas kita jualan tuh langsung laku 17.500 per hari. Berarti kan jualan pertama aja udah melebihi ekspektasi. Baru pre-sale? Baru pre-sale? Baru pre-sale udah satu. Lebih dari ekspektasi. Iya. Itu kan kayak serius nih gitu. Oke, tapi pasti ada dukanya juga dong Mas ketika awal bikin itu, ada berdarah-darahnya tuh karena mungkin Mas Ucup kan kalau aku ini lihat karakternya ya nothing tulus ya, maksudnya kayak ngalir aja gitu. Yang penting happy, yang penting ini ketika awal itu tantangan terbesarnya atau mungkin dukanya apa sih Mas waktu ngebentuk si Pesta Pora? Modal ya. Nah itu sih sebenarnya pertanyaannya. Modalnya dari mana tuh? Modal, cash flow ya ada beberapa temen yang mau untuk jadi investor lah di awal-awal gitu ya, kebetulan banyak dibantu sama teman-teman terdekat juga gitu. Jadi kayak ya itu challenge-nya tahun pertama ya, karena ternyata butuh segini ya, ini dari mana lagi ya uangnya, ini dari mana. Ya akhirnya berjalan ya, untungnya gue punya
ya punya dua partner yang emang bisa fokus mikirin di situnya. Jadi gue biar mikirin ke programnya. Untuk masalah terkait kapital, terkait finance-nya itu ada yang mikirin lagi. Yaitu akhirnya saling berbagi tugas dan ya bisa berjalan ya karena saling percaya dan saling berbagi tugas dan saling nutupi ruang masing-masing gitu. Nggak yang satu orang wah harus mikirin semuanya ya, jadi overload. Iya benar-benar. Tapi kalau tadi terkait modal kan, berarti kan ya tapi kalau disandingin modal terus tadi, tapi kalau secara target nih sebenarnya terpenuhi. Di tahun pertama udah untung nggak sih Mas? Boleh tahu nggak? Boleh dibuka? Oh, udah untung. Tahun pertama udah untung. Iya. Nih asik banget ya kayaknya. Kalau orang lihatnya kan, alhamdulillah. Padahal kalau kita bikin acara musik kecil-kecilan pun maksudnya kan orang kan banyak yang makanya kenapa tiba-tiba batal dan segala macam kan mungkin tidak terpenuhi ya. Kalau misalnya ini orang ngedengar tahun pertama udah untung gitu, itu kan orang bisa tergiur gitu Mas. Tapi padahal kan itu pasti ada sebuah prosesnya juga gitu. Betul. Yang akhirnya ini. Dan kalau menurut aku kan salah satunya ketika tahun pertama Pesta Pora ini ada kan secara penampilnya tuh udah oke lah Mas. Nah itu kunci awal ketika bikin Pesta Pora terus udah langsung undang segitu, mereka percaya, trust dengan join di Pesta Pora, ada kuncinya juga nggak Mas? Ya kuncinya relasi yang dibangun tahun sebelumnya. Berarti tetap ada nyambung ya sebenarnya ya? Iya, maksudnya kayak ya kebetulan gue punya relasi yang lumayan panjang dengan rekan-rekan penampil gitu, ya jadinya mempermudah untuk ngajak merekanya gitu. Dan saat Pesta Pora announce juga kan belum ada tuh isu-isu festival cancel ya kuncinya emang dari penyelenggaraan itu kan ya program yang kuat sama finance director yang kuat itu aja sih. Finance director tetap itu menjadi salah satu itu pondasinya karena dia yang mikirin untuk nih uangnya mesti keluarnya kapan, terus mesti butuh uang lagi di kapan gitu kan ya, karena itu hal yang tidak terlalu dipikirin tapi itu hal paling esensial sebenarnya. Bener. Ketika tiba-tiba nggak bisa bayar DP dan segala macam itu kan juga ngaruh banget gitu. Betul, dia yang tahu butuh uangnya kapan, nih di bulan segini kita butuh uang segini nih, berarti mesti carinya dari mana gitu. Lebih ke situ. Waktu awal-awal berarti kalau misalnya kayak nyari penampil gitu, Mas Ucup sendiri yang hubungin mereka. Iya. Oh gitu. Semuanya. Mungkin dari situ juga cara ngebonding dengan mereka, karena kan ada beberapa penampil yang mungkin mereka tampil di situ lebih karena nih gue punya relasi baik gitu dengan Mas Ucupnya. Ya bonding itu juga sama ya serindu itu mereka untuk tampil festival. Karena kan iya benar ya, waktu itu kan acara-acara musik tuh kayak yang baru announce tuh baru Java Jazz sama Bernardang Bergoyang saat itu. Jolan udah berjalan tapi di Bali waktu itu Jolan. Jadi baru 2 festival yang announce, Pesta Pora announce, ya abis itu mulai yang lainnya. Ya karena emang udah boleh juga akhirnya mereka. Waktu itu tapi perizinan nggak diribetin ya Mas? Maksudnya kan itu masa transisi ya? Ribet sih enggak, cuman emang akhirnya ada penyesuaian terkait jam ya biasanya atau terkait kapasitas. Jam, terkait kondisi saat itu yang belum free banget lah ya, terhadap masih harus pakai masker gitu kayak gitu-gitu kali ya. Masih ada kewajiban untuk itunya ya. Akhirnya itu yang bergeser terus kan, announcement Pesta Pora tuh April sampai bulan September tuh ya regulasinya berubah terus itu sih sebenarnya. Ada berubah gitu. Oke. Lebih ke situ. Jadi kalau tadi Pesta Pora sampai kayak sekarang, berarti kalau misalnya dilihat kok dari ceritanya kayak nggak ada susah-susahnya nih Mas Ucup, kayak happy banget gitu ngejalaninnya. Atau itu malah jadi salah satu kuncinya sih Mas, karena mungkin ngejalaninnya dengan happy, dengan nothing tulus, jadinya mengalirnya dengan baik gitu. Ada nggak sih kunci dari Mas Ucup sendiri nih sebagai brand, maksudnya sebagai apa ya? Kan Pesta Pora nih brandnya Mas Ucup gitu kan. Nah itu ketika awal itu tuh kok bisa ngalirnya kayak begini? Mungkin ya karena tahu apa yang mau dibikin, terus ngebawain juga dibawa untuk senang-senang, terus juga tidak mengeksklusifkan diri, jadi emang terbuka sekali untuk ruang kolaborasi terhadap sponsor atau terhadap komunitas gitu. Itu mungkin yang akhirnya membuat Pesta Pora perjalanannya alhamdulillah sampai sekarang mulus gitu. Kalau dibilang kayak nggak ada sedih-sedihnya sih
Ya Pasti ada lah ya. sedihnya di mana? Maksudnya gue lebih kayak ya berjalan sih alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita coba targetkan lah ya. Bahasanya bukan targetan ya, apa yang jalan yang kita emang mau tempuh gitu. Kalau ngomongin sedihnya ya mungkin Nggak ada ya nggak dapetin band yang gua mau juga ada. enggak. Tapi target apa yang lagi pengen, mungkin ada band yang pengen banget diundang tapi karena belum tahun sampai. lalu udah ada semuanya maksudnya mau Seven ada, mau Iya, Dewa ada, mau Noah Peter Pan ada. Tahun ini ya mungkin Silon Seven nggak ikutan tahun ini, tapi kan kayak udah gitu, itu kan perkara tentang siapa penampil doang gitu. Dan itu kan ya apa bukan sesuatu ya alhamdulillah sih, mungkin karena ngebawanya juga fun, nothing tulus, terus saling percaya, jadi kayak jalan aja gitu ya Mas ya. Ya sedihnya jadi kayak banyak banget yang mesti kita kerjain ya. Alhamdulillah sih ya, maksudnya lebih kayak good problem ya, bukan bad problem gitu. Kalau sebagai promotor sendiri, selain Pesta Pora sebenarnya apa sih Mas ininya? Atau semuanya sebenarnya rangkaian dari Pesta Pora? Iya, si bos kreator tuh kalau IP-nya emang baru Pesta Pora doang, tapi kan IP baru satu. Iya, Pesta Pora itu rangkaiannya lumayan panjang latihan ya, karena hampir setahun kita punya latihan iya. Pesta Pora. Kita terus ada di luar itu kan kita menjalankan sebagai LTA-nya beberapa brand juga lah ya. Jadi kita bergerak sebagai ya kita ada retainer jadi beberapa produk gitulah. Kita jadi event organizer juga. Cuman kalau ngomongin IP-nya ya baru si Pesta Pora ini, sama kita ada berkolaborasi punya IP dengan si Podcast Mas. Kita punya Podcast Festival, tapi IP-nya tuh IP-nya Podcast Mas. Cuman kita sebagai pelaksananya lah gitu. Tapi kan banyak orang yang kadang kalau udah sukses, bukan sukses ya, ketika berhasil dalam menjalankan sesuatu terus dia kayak kalap nih, dia pengen bikin lagi gitu. Mungkin dia bikin brand A, oke nih, dia langsung bikin brand B lagi gitu. IP lain. Kalau Mas Ucup sendiri kepikiran kayak gitu nggak sih? Enggak sih, ya yang nawarin banyak sih. Justru malah gue berpikir untuk gue harus fokus dulu nih di Pesta Pora minimal 5 tahun ke depan deh. Makanya belum ada keinginan untuk bikin IP baru gitu, karena kan ya Pesta Pora aja nih ibaratnya 3 tahun kan baru bisa jalan bener lah gitu ya, sampai 5 tahun deh, sampai akhirnya bisa udah dibiarin main sendiri gitu. Jadi justru malah ya tawaran tahun itu kan kadang tergiur juga ya, kayak oh ya ini bikinnya bisa bikinin, tapi nggak, justru malah si Pesta Poranya nanti nggak jadi 100% lagi gitu. Ya berarti salah satu kuncinya konsisten ya Mas ya? Iya konsisten, dan udah bersyukur aja sama apa yang dipunya dan ngerasa cukup aja. Iya. Iya kadang kan orang gitu ya, kalau udah satu ini terus dia pengen itu jebakannya kan, langsung ngeguritain IP gitu. Iya ngegurita gitu kan, dia bikin macem-macem sampai akhirnya yang IP utamanya ini atau brand utamanya ini jadi makin hilang, makin pudar secara makin ciri ada khasnya ya gitu. Fokusnya jadi bingung kan nanti. Ya Pesta Pora aja ini, ngejalan Pesta Pora aja udah pusingnya setahun ya, apalagi punya IP lain gitu yang kayak nih mana yang mau gue duluin ya gitu. Oke. Makanya ya itu kenapa alasan anak tuh mesti dijarakin 5 tahun, karena 5 tahun udah. Oh gitu ya. Iya pakai analogi itu masuk sih, karena 5 tahun kan anak udah bisa lepas sendiri, udah pas saat ada anak gitu, barunya bisa ngebantu gitu. Iya, oke. Jadi lebih di situ. Jadi kalau misalnya dari Pesta Poranya sendiri, target Mas Ucup nih at least selama 5 tahun ini dia akan terus ada dan akan terus berkembang. Nah, ada kalau tadi kaitannya dengan bintang tamu, kalau yang lokal atau dari dalam sini kan mungkin udah ini rencana untuk ngundang dari luar ada nggak sih Mas? Belum ada lagi. Belum ada. Karena ya Pesta Pora sih emang fokusinnya buat mostly itu lokal talent lah ya. Iya. Ya kalau rencana sih mungkin kalaupun ngundang internasional artis tuh ya bukan buat di Pesta Pora sih. Mungkin bukan bikin konser. Ya mungkin itu akan jadi IP tersendiri atau apa, tapi mungkin nggak dalam waktu dekat sih. Karena kan sering banyak ada kayak berita-berita sebelum nih, misalnya Pesta Pora ini bakal ada si A nih di Pesta Pora, artis luar gitu. Itu ya kan mungkin kadang itu dampak dari identitas buahnya itu kali disangka clue. Oh iya ya, kadang kan kayak gitu orang kan nyari-nyari aja gitu ide-ide nyambung-nyambungin sendiri. Disangka gitu. Ini clue apa gitu. Iya benar-benar.
Oke, berarti kalau ini lebih fokusnya sebenarnya tetap di Iya, di lokal talent. lokal ya. Ya nggak nutup kemungkinan sih, mungkin aja random tahun depan di Pestapora tuh tiba-tiba ada siapa The gitu. Script gitu kan? Apa? Ya The Script, Britney Spears atau Britney Spears. Metallica gitu atau Harry Styles ya mungkin aja. Mungkin aja sih, Kalau nggak ada buat yang nggak iseng-iseng mungkin. gitu. Tapi mungkin itu bisa jadi next beda lagi dari Pestapora mungkin ya, Iya. bukan di Pestaporanya. Karena saat satu dikasih line up internasional, ekspektasi orang tahun ke tahun akhirnya tentang line up terus, bukan Iya, tentang bener sih. histori yang mereka punya di Iya. festivalnya. Ya bener, kadang kita datang ke suatu acara kan bukan karena oh nih siapa sih yang ini tapi ya karena oh tahun lalu tuh di sini misalnya ada yang tahun lalu masih pacaran pas datang ke Pestapora, tahun depannya gue tahun lalu putus nih masih pacaran ya main nih, tahun ini gue jomblo kesininya sendirian. Kadang kan memori-memori kayak gitu tuh yang ada. Oke, Mas Ucup nih, kalau kita rangkum sedikit dari, berarti kalau kan di sini banyaknya nih sahabat Trubus nih yang pengen ngebentuk sebuah bisnis, biasanya nyari inspirasi. Walaupun mungkin beda ya bisnisnya, ini bisnis di dunia musik, tapi kan kurang lebih sebetulnya pakem-pakemnya tuh hampir sama gitu. Kalau boleh tahu 5 kunci sukses Mas Ucup menjalani passion Mas Ucup tuh apa sih? Senang-senang. Senang-senang. Ya senang-senang, tahu apa yang dimau, pelajarin industrinya, konsisten. Baru 3, 2 lagi. Jangan ngerasa eksklusif, terus buka ruang seluas mungkin untuk kolaborasi. Ya, kolaborasi sebenarnya sih ya kuncinya ya Mas. Kadang kan orang tuh mengeksklusifkan diri, ketika udah sukses dia akan jual mahal, akan kayak ini gue paling oke gitu kan. Dia akan menutup untuk misalnya ada orang kolaborasi, tapi ini salah satu kuncinya mungkin Mas Ucup terus berkolaborasi. Betul, ya buka ruang dan ciptain value terus gitu. Oke. Jadi itu 5 kunci dari Mas Ucup. Bisnis apapun sebenarnya sih sama perjalanannya. Benar, sama perjalanannya, cuma bedanya subjeknya aja yang harus dijalanin ya. Oke, nih satu pertanyaan penutup Mas. Sebelum kita selesai, pengen tahu Mas Ucup suka makan buah nggak? Iya. Makan apa? Buah apa? Mangga. Tapi di sini ada ikon mangga nggak? Mungkin yang di lain ada deh kayaknya deh. Ini ada mangganya, cuman di sini nggak ada mangganya. Nggak ada mangganya. Tapi ini emang ada berapa icon sih? Nggak, maksudnya emang random, nggak ada nentuin gitu. Karakternya tuh ada 5. Nggak, nih karakter kita jadiin spesifik karakter nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita bikin kartunis aja. Padahal waktu itu Trubus tadinya emang mau ininya mangga. Kita pengen ngadirinnya lebih dari 30 jenis mangga. Mangga favoritnya apa? Ya yang standar sebenarnya, kalau yang aman sih harum manis ya. Cuman gue kesuka yang kecil tuh apa ya namanya mangga? Yang kecil, mangga apel. Bukan mangga apel, ada tuh yang warnanya agak orange gitu dia. Lupa lagi gue. Tapi kalau ngeliat tahu. Iya. Lupa lagi, gue suka itu mangga itu. Yang warnanya agak orange kemerahan kan? Iya, agak orange ya, itu gue lebih suka yang itu dibanding kalau harum manis kan terlalu manis menurut gue. Gedong gincu bukan? Iya, mangga gincu ya. Iya, mangga gincu. Lupa lagi namanya. Iya, oke, itu tadi ngobrol-ngobrol santai kita sama Mas Ucup. Jadi kalau tadi aku udah sempat spill di awal, kita tuh ada kolaborasi nih sama Pestapora, dan kita ada bagi-bagi tiket gratis Mas untuk para sahabat Trubus yang nonton podcast ini. Jadi nanti ada caranya, kalian bisa tonton podcast ini terus story tag ke majalah Trubus, tag juga ke Bos Creator, dan juga tag ke Pestapora. Nanti syaratnya ada di bawah. Ada 5 tiket gratis yang akan kita bagiin buat ke Pestapora gitu. Oke. Mas Ucup boleh closingan ke sahabat Trubus, mungkin boleh menyapa dan juga sekaligus say hi lah, berkenalan lah dengan sahabat Trubus di sini. Halo sahabat Trubus, saya Kiki Ucup, saya promotor dan festival musik creator. Jadi mungkin kalau ada yang lihat ini yang berkeinginan untuk datang ke Pestapora, sampai jumpa datang di Pestapora 2024 ini tanggal 20 sampai 22 September di Kemayoran, J-Expo dan Gambir Expo Kemayoran ya. Jadi kesana udah pasti seneng deh. Sampai jumpa. Oke, itu tadi podcast kita bareng sama Mas Ucup. Kita
mudah-mudahan nextnya kita ada kolaborasi lagi nih sama, maksudnya mungkin bikin konser musik bertemakan buah-buahannya, konser sambil makan buah gitu kan. Bisa. Next ya kita bisa bikin kolaborasi lainnya. Oke, terima kasih sahabat Trubus yang udah nonton podcast ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.